Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya muncul lagi di video ini akan membahas Khulafaur Rasyidin yang keempat. Kemarin kita sudah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Nah, ini yang keempat, Khulafaur Rasyidin, pemimpin Islam yang terakhir untuk di empat ini ya, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kita bahas. Baik, teman-teman, kita akan membahas bagaimana kisah daripada Sayyidina Ali. Kita tahu sama-sama ya, sudah terkenal lah ya siapa Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah sepupu dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kakeknya yaitu Abdul Muthalib punya anak Abu Thalib. Abu Thalib punya anak Ali bin Abi Thalib. Nah, itu ininya silsilahnya. Kalau dari Nabi Muhammad, Abdul Muthalib punya anak namanya Abdullah, punya anak lagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ali bin Abi Thalib dengan Nabi Muhammad ini sepupu. Tapi lumayan jauh jaraknya ya. Jadi Ali bin Abi Thalib itu terbilang sangat muda, dan memang juga diriwayatkan Ali bin Abi Thalib adalah orang yang pertama kali masuk Islam untuk di kalangan anak-anak. Jadi Nabi Muhammad dapat wahyu itu usia 40 tahun. Ali bin Abi Thalib itu masih anak-anak. Jadi usianya terpaut jauh. Oke, kemudian Ali bin Abi Thalib itu biasa dipanggil dengan Abul Hasan. Jadi Ali bin Abi Thalib ini punya anak namanya Hasan dan Husain. Nah, ini cucu Nabi ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernikahan dari Ali bin Abi Thalib dengan anaknya Nabi Muhammad yaitu Fatimah. Jadi dipanggil Abul Hasan biasanya. Kemudian ibu dari Ali bin Abi Thalib itu namanya Fatimah bin Asad. Bapaknya Abu Thalib nikah dengan Fatimah binti Asad. Nama istri Ali bin Abi Thalib juga Fatimah. Kemudian Ali bin Abi Thalib ini termasuk yang ya memang sudah ditakdirkan ya sebagai kalangan muda yang masuk Islam pertama. Jadi ketika wahyu turun, yang pertama masuk Islam itu ialah istri dari Nabi Muhammad yaitu Siti Khadijah. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib. Jadi usia 7 tahun, masih anak-anak, sudah memilih agamanya. Kalau untuk sekarang mungkin kita lihat anak-anak di usia 7 tahun ya dia masih mengikuti agama dari orang tuanya ya. Nah, kalau Ali bin Abi Thalib saat itu sudah memilih agama mana yang ingin dia ikuti. Dan Nabi Muhammad juga mengajak untuk masuk Islam. Kemudian kita bahas keutamaan daripada Ali bin Abi Thalib. Yang pertama itu salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, itu kan ada sahabat-sahabat yang 10 itu dijamin untuk masuk surga. Nah, Ali bin Abi Thalib itu masuk dalam salah satunya. Kemudian Ali bin Abi Thalib ini semua perang di eranya Nabi Muhammad semuanya diikuti. Hanya perang Tabuk ya yang tidak diikuti karena memang tidak disuruh oleh Nabi Muhammad untuk ikut. Kemudian pada perang Khandaq, Ali bin Abi Thalib ini berduel dengan Amr bin Wud. Jadi di era Nabi dulu ketika ingin berperang itu ada semacam duel dulu sebelum semuanya saling menyerbu. Jadi sebelum mulai perang dihadirkan dulu siapa ini yang dipilih untuk duel. Nah, di perang Khandaq Ali bin Abi Thalib yang dipilih untuk duel duluan. Nah, ini keutamaan ya, karena
dipilih juga kan. Kemudian kisah perang Jamal, nah itu nanti kita bahas. Kemudian perang Siffin, ini semuanya Ali bin Abi Thalib terlibat di sini. Kemudian Ali bin Abi Thalib ini orangnya zuhud ya. Ketika beliau masih menjadi khalifah, menjadi pemimpin, ya bertanggung jawab sekali dengan amanahnya seperti itu. Bagaimana zuhudnya? Seperti membagikan harta di Baitul Mal. Jadi dulu itu memang ada satu rumah yang memang disiapkan untuk penampungan harta ya, mungkin kalau kita sekarang pajak dan lain-lain seperti itu ya. Nah, di era beliau itu dibagi-bagikan untuk kesejahteraan masyarakat, rakyatnya saat itu. Kemudian berkeliling di pasar dan memberikan nasihat. Jadi sebagai pemimpin Islam saat itu ya, Ali bin Abi Thalib punya kebiasaan untuk mendatangi pasar. Dan di pasar kan banyak orang, dan beliau memberikan nasihat-nasihat kebaikan. Nah, itu kebiasaannya. Kemudian tidak pernah memakai pakaian kebesarannya. Jadi ya namanya raja ya, kita bisa tahu bagaimana raja punya pakaian yang sangat mewah, bagus, menunjukkan kalau dia raja. Nah, tapi kalau Ali bin Abi Thalib itu tidak ditunjukkan itu. Kemudian Ali bin Abi Thalib ini juga terkenal adil saat menjadi Amirul Mukminin. Seperti contoh pernah baju perangnya Ali bin Abi Thalib itu pernah dicuri oleh Yahudi. Saat itu beliau ya pemimpin Islam saat itu, rajanya, tapi baju perangnya dicuri oleh Yahudi. Lalu kemudian karena memang dalam keadaan tidak tahu dan perlu diusut seperti itu ya. Jadi Ali bin Abi Thalib mengikuti prosedur melalui jalur hukum, karena tidak serta-merta menunjuk oh ini pelakunya. Jadi sangat adil sekali, walaupun beliau saat itu raja. Kalau mau dipikir bisa saja semaunya untuk menghukum yang siapa yang dikehendaki seperti itu. Tapi Ali bin Abi Thalib memang terkenal akan keadilan. Kemudian keutamaan yang lain ketika peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Yathrib, ke Madinah saat itu. Jadi Nabi Muhammad membuat strategi untuk supaya hijrahnya ini lancar seperti itu sampai dengan ke Madinah. Apa strateginya? Salah satunya adalah siapa yang mau menggantikan Nabi Muhammad di tempat tidur. Itu sudah diketahui bahwa Nabi Muhammad mau dibunuh. Yang berani itu adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib menggantikan Nabi di tempat tidurnya. Saat orang-orang ingin membunuh Nabi Muhammad masuk ke rumah dan dilihat ada orang yang berbaring, ketika ingin dibunuh disuruh buka dulu ini selimutnya ini, memastikan kalau ini Nabi Muhammad. Pas dibuka tidak taunya Ali bin Abi Thalib. Jadi bayangkan nyawa pun direlakan seperti itu untuk membela Nabi Muhammad SAW. Jadi itu keutamaan daripada Ali bin Abi Thalib, sangat berani ya. Baik, kita masuk ke kisah perang Jamal. Ketika semua orang membaiat Ali untuk menjadi pengganti Utsman, awalnya Ali menolak. Jadi saat itu kita tahu di kisah yang kemarin Utsman bin Affan syahid, terbunuh oleh orang-orang ya yang ini ya, yang keluar daripada Islam, terjadi fitnah
besar. Nah, akhirnya orang-orang membaiat untuk supaya diganti pemimpin Islam nih, digantinya Utsman ini, yaitu Ali bin Abi Thalib. Lalu kemudian, ya, untuk di awal-awal Ali bin Abi Thalib ini menolak. Ya, saat itu orang-orang yang sangat luar biasa akan akan perilakunya, sifatnya ya. Hal ini pasti ditolaknya dulu. Kenapa? Karena ini adalah amanah besar untuk menjadi pemimpin Islam. Namun karena orang-orang mendesak, tidak bisa Islam berjalan tanpa ada pemimpin, maka di saat itulah Ali bin Abi Thalib menerima untuk menjadi khalifah saat itu. Lalu Ali bin Abi Thalib membuat surat, disebarkan ke wilayah-wilayah Islam saat itu, agar supaya orang-orang membaiat Ali juga, untuk supaya ya semuanya sama rata ya, semuanya menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah pengganti Utsman sebagai pemimpin Islam selanjutnya, termasuk wilayah Syam dan Irak. Nah, ini kan wilayah-wilayah yang sudah menjadi wilayah Islam saat itu. Namun di Irak itu banyak pengikut daripada Abdullah bin Sabah, yakni orang yang menjadi penyebab terbunuhnya Utsman bin Affan. Kemudian di Syam, gubernurnya saat itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini masih keluarganya Utsman bin Affan. Itu mau membaiat Ali bin Abi Thalib, mau mengakui, bahwa Ali bin Abi Thalib ini menjadi pemimpin Islam. Tetapi harus ditemukan dulu pembunuh daripada Utsman bin Affan. Nah, ini ada sedikit kendala ya untuk di dua wilayah Islam yang saat itu, yaitu Syam dengan Irak. Kemudian disinilah muncul fitnah ya, munculnya fitnah. Saat itu Thalha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam itu sudah membaiat Ali untuk menjadi pemimpin Islam saat itu. Begitupun orang-orang. Lalu kemudian Zubair dan Thalha langsung melaksanakan umroh ke Mekah, bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha, yang kebetulan sedang umroh juga. Lalu disampaikanlah kepada Aisyah kabar orang-orang sudah membaiat Ali, dan mereka bertiga sepakat membaiat Ali sebagai pemimpin Islam. Mengetahui orang-orang sudah membaiat Ali, orang-orang Irak atau orang-orang atau pengikut-pengikutnya Abdullah bin Sabah itu mengirim surat ke Aisyah, yang isi suratnya, "Datanglah ke Irak, maka kami akan meminta Ali mencari pembunuh Utsman." Lalu Aisyah, Zubair, dan Thalha berangkat menuju Irak. Di saat yang bersamaan, orang-orang Abdullah bin Sabah juga mengirim surat ke Ali bahwa Aisyah, Zubair, dan Thalha di Irak sudah menyiapkan pasukan. Nah, lalu Ali pun menyiapkan pasukan untuk berjaga-jaga. Jadi orang-orang daripada Abdullah bin Sabah ini membuat sesuatu kebohongan lah seperti itu ya. Karena siapa yang ditujunya ini berbeda tempat, jadi dimainkanlah surat saat itu. Saat itu ya mungkin yang lebih hebat untuk menyebarkan informasi adalah surat ya. Kalau sekarang ini media sosial seperti itu. Jadi dikabarkan nih masing-masing nih. Ali bin Abi Thalib dikabarkan kalau Aisyah mau ke Irak dengan sudah menyiapkan pasukan seperti itu. Maka Ali bin Abi Thalib
menyiapkan juga pasukan untuk berjaga-jaga. Di saat yang bersamaan, orang-orang Abdullah bin Sabah juga mengirim surat ke Ali bahwa Aisyah, Zubair, dan Tolha di Irak sudah menyiapkan pasukan. Nah, ini adu domba lah ya, adu domba ini antara Aisyah, Tolha, dan Zubair dengan Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib mengetahui hal ini, ada semacam inilah ya, ini mau menyerangkah seperti itu karena sudah ada pasukan yang disiapkan. Maka Ali bin Abi Thalib juga menyiapkan pasukan untuk berjaga-jaga. Lalu orang-orang Abdullah bin Sabah mengumumkan kepada orang-orang Irak bahwa Ali telah menyiapkan pasukan untuk menyerang Aisyah, Zubair, dan Tolha. Maka orang-orang Irak yang tidak paham akan hal ini ikut menyiapkan pasukan untuk menyerang Ali supaya membela Aisyah. Jadi adu domba seperti itu. Ada berita-berita yang tidak diketahui, itu booming lah ya, apa namanya, benar-benar tersebar luas. Ya, pada akhirnya orang-orang ini tidak paham, ya bertindak seperti itu. Ketika Aisyah, Zubair, dan Tolha sampai di Irak, mereka dikejutkan dengan ramainya pasukan. Lalu Aisyah menanyakan keadaan yang terjadi. Jadi tadi kan orang-orang Irak ini sudah tahu kalau Ali bin Abi Thalib sudah menyiapkan pasukan akan menyerang. Aisyah dan Zubair dan Tolha sampai di Irak, dilihatnya kenapa banyak pasukan. Ini ada apa ini? Lalu ditanyakan seperti itu. Lalu mereka menjawab bahwa Ali dan pasukannya akan menyerang kalian, wahai Aisyah, karena kalian tidak mau membaiat Ali. Lalu Aisyah mengatakan, kami malah mau membaiat Ali datang ke Irak ini. Nah, di sini ada sudah muncul ya fitnah, sudah muncul hal yang sudah tidak masuk akal. Ada settingan seperti itu. Kemudian untuk berjaga-jaga, Aisyah dinaikkan ke atas unta, sedangkan Zubair dan Tolha naik di atas kuda. Ya, karena sudah terkabar bahwa Ali sudah menyiapkan pasukan ingin menyerang. Ya, untuk berjaga-jaga seperti itu akhirnya. Jadi, nah ini sudah terlihat ini alur ceritanya ya. Tapi sebelum itu dikisahkan sebelum Aisyah sampai di Irak, ada sebuah wilayah antara Mekah dan Irak itu bernama Hauhab. Dan Aisyah beristirahat di sana. Nabi pernah bersabda di depan istri-istrinya. Apa yang dikatakan Nabi? Nanti akan ada seseorang di antara kalian, yaitu istri-istri Nabi itu, yang akan masuk ke wilayah Hauhab dan akan dikelilingi anjing bergonggong di kiri kanannya, maka itu adalah fitnah baginya. Nah, kemudian Aisyah ketika beristirahat di Hauhab memang sempat di sekeliling tendanya itu ada anjing yang menggonggong. Lalu Aisyah bertanya, ini wilayah apa? Lalu kemudian dijawab bahwa ini adalah wilayah Hauhab. Kemudian Aisyah mengatakan, berarti akulah yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Aisyah mengatakan, aku ingin pulang ke Madinah, tidak ingin melanjutkan perjalanan lagi karena ada sabda Nabi yang seperti itu. Lalu Tolha serta Zubair menyampaikan bahwa kita jangan pulang, kita lanjutkan saja sampai ke Irak karena memang tujuan baik, tujuan ingin bersama-sama menyampaikan kepada orang-orang untuk supaya membaiat Ali.
Nah, pada saat itu setelah dibujuk, Aisyah pun mengikuti sampailah ke Irak. Oke, sekarang kita kembali lagi ke kisah yang tadi sudah sampainya Aisyah, Talha dan Zubair di Irak. Kemudian ketika Ali dan pasukan telah sampai di Irak, nah ini sudah bawa pasukan nih Ali. Ternyata benar, Ali melihat Aisyah, Zubair dan Talha telah bersama pasukan. Terlihat tadi kan Aisyah sudah di atas unta, Zubair sama Talha di atas kuda dengan banyaknya orang. Nah, ini yang membuat Ali terfikir, wah ini benar-benar mau perang seperti itu. Lalu kemudian Aisyah melihat Ali bersama pasukan yang datang. Ya, Aisyah ingin langsung bertemu dengan Ali dan menyampaikan bahwa kami datang ke Irak ini untuk membaiat Ali bin Abi Thalib menjadi pemimpin seperti itu. Tidak ada maksud yang lain. Lalu kemudian Ali juga menjawab bahwa kami datang ke Irak dengan pasukan karena kami dapat surat bahwa Aisyah, Zubair dengan Talha sudah menyiapkan pasukan untuk menyerang kami seperti itu. Lalu disepakati bahwa besok pagi pasukan dibubarkan karena memang ya ini sebenarnya tidak ada masalah. Ini karena adanya surat yang tidak jelas yang orang-orang terpancing seperti itu. Namun ketika subuh, orang-orang yang menyebar fitnah malah menyerang sebagian pasukan Ali. Dan sebagian pasukan Ali menyerang balik. Lalu Ali meredam agar terhenti peperangan. Namun sudah sulit karena jumlah pasukan Ali sebanyak 10.000 dan pasukan Aisyah 6.000. Tetapi Ali, Aisyah, Zubair dan Talha tidak sama sekali memukul atau menyerang. Jadi sempat sudah terjadi ya sudah kontak seperti itu. Maka disitulah orang-orang Abdullah bin Sabah memanfaatkan situasi, membunuh Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah. Nah, mereka menjadi syahid ya. Ini adalah sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga. Begitupun orang-orang Abdullah bin Sabah akan menyerang Ali. Karena pasti diketahui Ali bin Abi Thalib itu pemimpin Islam saat itu. Dan pasti akan mencari pembunuh Utsman. Dan mereka lah pelakunya. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib membuat keputusan untuk menghentikan peperangan ini. Karena sampai dengan syahidnya, meninggalnya sahabat mulia Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah. Nabi pernah bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, nanti engkau akan ada masalah dengan Aisyah. Jika itu terjadi, bawalah dia pulang ke rumahnya di Madinah. Nah, Ali bin Abi Thalib mengingat akan sabda Nabi dan memang betul-betul terjadi. Akan Ali dan Aisyah terdapat masalah, maka Ali langsung membawa Aisyah pulang ke Madinah. Kemudian semenjak saat itu orang-orang tidak mau lagi mendengar kata-kata kecuali dari sahabat-sahabat, dan mereka juga saling menyesal akan kejadian ini atas dasar fitnah di tengah kaum muslimin. Nah, akan kejadian ya, ini fitnah yang disampaikan sehingga harus tumpah darah, sahabat mulia sampai syahid. Dan ini adalah hal-hal yang sepertinya untuk apa terjadi. Dan mereka saling menyesal dan betul-betul ingin mendengar apa yang disampaikan itu kalau dari sahabat mulia saja. Begitulah sedikit kisah daripada perang Jamal. Kemudian kita bahas selanjutnya yaitu perang Siffin. Ketika selesai perang Jamal, maka orang-orang Abdullah bin Sabah keluar dan membuat fitnah baru. Jadi
tidak henti-hentinya ya membuat kegaduhan, yaitu mengirim surat ke Muawiyah. Muawiyah ini gubernur di wilayah Syam, bahwa Ali dan pasukannya telah memerangi Aisyah sampai Zubair dan Tolha terbunuh dan sekarang akan menyerang Syam. Lalu Muawiyah pun menyiapkan pasukan untuk berjaga-jaga. Nah, ini bahayanya fitnah ini ya. Padahal tidak ada sesuatu yang terjadi. Kemudian Ali juga diberi surat bahwa Muawiyah telah menyiapkan pasukan. Lalu dua pasukan ini bertemu. Maka terjadilah perang Siffin. Tetapi berujung pada saling memaafkan ya, karena memang tidak ada masalah. Ini karena adanya fitnah dari surat yang tidak jelas dari orang-orang Abdullah bin Sabah. Ali mengatakan, sesungguhnya aku, Zubair dan Tolha akan bertemu di mahkamah Allah dan saling memaafkan. Kemudian kita masuk ke kisah menjelang wafatnya Amirul Mukminin Khulafaur Rasyidin yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Muncullah kaum Khawarij. Ini adalah kaum yang juga keluar daripada Islam ya. Kaum ini adalah orang yang mengkafirkan Muawiyah dan Ali. Orang Khawarij mengatakan pada Ali saat di perang Siffin, "Mengapa engkau tidak memerangi Muawiyah?" Lalu Ali berkata, "Untuk apa? Jelas-jelas Muawiyah sudah membaiat." Lalu mereka mengatakan, "Berarti engkau tidak berpegang pada Al-Quran." Ali mengatakan, "Ayat yang mana yang boleh membunuh seorang muslim?" Lalu orang Khawarij mengatakan, "Berarti engkau tidak berpegang pada Al-Quran dan engkau kafir." Bahayanya orang-orang Khawarij itu ya. Dia sudah tidak lagi memikirkan siapa Ali bin Abi Thalib itu. Dan berani-beraninya mereka mengkafirkan seorang yang mulia, sahabat Nabi, sepupu Nabi. Bahkan ya semasa Nabi masih hidup, dilanjutkan Abu Bakar, Umar, Utsman. Ali bin Abi Thalib dikenal sangat baik. Memang pemuda yang sangat luar biasa, tapi ada sekelompok orang yang menilainya tidak baik. Nah, ini bahayanya Khawarij ya. Lalu mereka keluar dari pasukan Ali. Maka disitulah mereka dinamakan Kharij atau keluar, karena mereka berpisah dari kelompok Ali. Kemudian setelah kabar telah meluas, ada tokoh dari Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Kemudian ada juga Al-Barak bin Abdullah dan Amr bin Bakar At-Tamimi. Nah, mereka bertiga ini membicarakan kaum muslimin. Jadi berkumpul. Lalu Abdurrahman bin Muljam mengatakan, "Saya akan membunuh Ali." Kemudian Al-Barak mengatakan, "Saya akan membunuh Muawiyah." Kemudian Amr bin Bakar mengatakan, "Saya akan membunuh Amr bin As." Mereka menganggap membunuh ketiganya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Lalu mereka sepakat untuk membunuh pada tanggal 15 Ramadan tahun 40 Hijrah. Kemudian mereka menyiapkan pedang yang telah dilumuri racun. Ketika di Kufah, Ali memiliki kebiasaan saat subuh memanggil orang-orang untuk sholat subuh. Dan Ibnu Muljam mengetahui hal ini. Lalu ia mengintai Ali di saat subuh. Ali bin Abi Thalib kan memang suka ini ya, subuh-subuh keliling di wilayahnya membangunkan orang untuk sholat subuh. Nah, di situ Abu Muljam mengintai dan mengetahui akan kebiasaan Ali dan tahu ini suara Ali bin Abi Thalib.
Lalu kemudian Abu Muljam mengangkat pedangnya dan memukulkan pedangnya itu ke kepala Ali bin Abi Thalib. Sampailah berdarah dan kepala yang berdarah tadi terkena racun juga karena pedangnya sudah dilumuri racun. Dan saat itulah Ali bin Abi Thalib terjatuh dengan keadaan yang lemah, kritis, dan sampai dengan wafatnya sang Khulafa Rasyidin yang keempat, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Begitupun Ibnu Muljam, ketika orang-orang tahu ia membunuh Ali, dia pun ditangkap dan dikisos. Nah, itulah demikian kisah daripada sahabat yang mulia, sepupu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bapaknya dari cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Hasan dan Husain, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Betapa luar biasanya satu tokoh ini, Khulafa Rasyidin yang keempat. Kita tahu kisahnya ya, sampai dengan akhir tragis, tapi disitulah Allah memuliakan, menyempurnakan sahabat-sahabat yang demikian, wafatnya dalam keadaan syahid. Dan itu pasti dijamin masuk surga. Mungkin sedikit saja yang bisa disampaikan. Kalau seandainya ada yang kurang atau ada yang salah, boleh ditambahkan atau diperbaiki. Dibetulkanlah saya yang salah dalam menyampaikan melalui kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menyaksikan sampai dengan saat ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.